Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian. Amin. Oke, ketua kelas monggo dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, setelah ada yang tidak masuk hari ini, saya lihat ya, saya absen. Oh, alhamdulillah masuk semua, berarti kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar ya. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang sesuatu, mungkin di daerah kalian ada ya cerita yang turun temurun. Ada apa enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa kalian pernah mendengar atau mempelajari di saat SMP itu tentang hikayat? Pernah, oke. Apa yang kalian tahu tentang hikayat? Cerita rakyat. Oke, cerita rakyat. Cerita rakyat itu yang bagaimana? Hikayat itu apa sih? Salah satu karya sastra lama berbentuk prosa. Oke, salah satu karya sastra yang berbentuk prosa. Apa prosa, Mas? Oke, apa katanya Mas Bisma? Karangan bebas yang tidak terikat. Oke, itu adalah hikayat. Dalam hikayat yang sudah kalian pernah pelajari, ada dua unsur pembangunnya. Apa saja itu? Unsur isi dan sisi. Oke, pada hari ini kita belajar tentang kita analisis pesan yang berhubungan dengan unsur intrinsik. Ya. Oke, ada yang tahu apa saja unsur intrinsik itu? Tema, penokohan, alur, latar, bahasa, sudut pandang, amanan. Oke, ada apa saja? Tema. Sudut pandang, amanan. Oke, sudah tahu semua ya. Tema itu seperti apa, Mbak? Tema itu apa? Ide dasar cerita. Oke, bagus. Ide dasar dalam cerita. Oke, yang selanjutnya ada tokoh. Apa tokoh itu, Mbak? Orang yang berperan dalam cerita. Orang yang berperan dalam cerita. Berarti orang yang ada di dalam cerita tersebut. Kalau penokohan, satu saja mungkin Mbaknya. Menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Ada karakter tokoh di dalamnya, ya. Itu kalau penokohan. Selanjutnya ada alur. Apa alur itu? Satu saja mungkin. Rangkaian peristiwa dalam cerita. Oke, selanjutnya ada latar. Latar itu dibagi berapa? 3. Ada apa saja? Oke, Mbak. Latar, tempat, terus waktu, terus waktu sudah bagus. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, bukan peristiwa ya. Oke, selanjutnya ada gaya bahasa. Oke, gaya bahasa dalam cerita hikayat itu biasanya menggunakan gaya bahasa apa? Oke, gaya bahasanya menggunakan
Kata arkais. Oke, pinter Mbak. Apa kata arkais itu? Kata arkais? Kata yang Oke, kata yang sudah tidak digunakan saat ini. Contohnya apa, Mas? Sebermula. Apa lagi? Alkisah. Oke, setelah itu sudut pandang. Apa sudut pandang? Oke, yang selanjutnya adalah amanat. Oke, karena kita hari ini yang akan menganalisis pesan, berarti kita itu harus tahu dulu temanya apa, tokoh dan penokohannya, alur latar dan amanat. Itu yang kita akan bahas. Sekarang Ustazah akan menayangkan video. Ya, silahkan kalian simak video ini. Simak baik-baik, Mas yang di pojok belakang. Oke, tadi kita sudah lihat tayangan video sekilas. Ini video animasi tentang hikayat Saijaan dan ikan toda. Di sana siapakah tokoh di sana yang diceritakan tadi? Ikan toda sama Dato. Mabrur, pinter Mbaknya. Berarti ini melihat dengan seksama. Oke, siapa tokohnya? Dato Mabrur dan ikan toda. Kejadiannya di mana itu? Di mana itu tuh? Di dasar laut. Oke, sekarang saya bagikan dulu LKPD-nya. Setelah itu kalian membentuk kelompok dulu ya. Ini ada 17, berarti paling tidak ada 4 kelompok, satu kelompok isinya 5. Oke, saya ya yang menentukan kelompoknya. Kelompok 1 Mbak Adinda, Mbak Aurel, Mbak Mila Rosa. Sekarang kalian coba simak teks hikayat yang ada di LKPD. Terus kalian lihat unsur-unsur yang terdapat di LKPD tersebut, di teks hikayat tersebut, terus ditulis di LKPD bagian kegiatan 1. Kalau sudah selesai, nanti kalian diskusikan dulu, langsung mengerjakan di kegiatan 2. Setelah selesai semua, baru kalian mempersiapkan presentasi. Ada perwakilan kelompok yang harus presentasi di depan. Ya, sekarang monggo diskusikan yang ada di LKPD. Silakan mulai, Mbak. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 nama anggotanya kan ada 5. Ditulis semua. Ya. Oke, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Oke, itu. Siapa yang bagian nulis? Saya. Oke, langsung didiskusikan. Ini baru nanti diisi, dibaca dengan seksama. Oke? Ya. Ini kelompok 3. Siapa bagian nulis? Oke. Kelompok 3 ya, nama
fase E atau kelas 10. Ya. Ya, kelas 10. Ditulis kelas 10. Konsentrasi keahlian itu sama dengan jurusan, Mbak. Oke, ini kelompok 1. Sambil mengerjakan, silakan saya akan bagi presentasinya nanti di kertas manila ini. Ya, ditulis. Ada yang menulis di sini. Nanti hasil diskusinya ya yang ditulis ya. Hasil diskusi kalian nanti ditulis di sini. Oke. Temanya. Oke, temanya apa? Iya, mana yang menyatakan tentang tema ini biar kalian tahu ini dibaca semua. Nanti akan kelihatan temanya tentang apa seperti itu ya. Oke. Ya. Ayo dikerjakan semua. Ada yang mungkin biar kerja semua ini dipisah ya. Jadi ada yang ngerjakan ini, ada yang ngerjakan ini. Jadi nanti hasilnya akan ngumpul. Ya, hasilnya itu. Ya. Dikumpulkan nanti baru akan terlihat jawaban yang paling benar. Didiskusikan sudah. Ya. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah. Tokohnya siapa saja tokoh yang ada di dalam hikayat? Hikayat dan saja kan yang ditanyain tema kan. Nih, Temanya. iya cari temanya dulu apa temanya. Yang tadi itu. Dibaca dengan seksama baru akan kelihatan temanya tentang apa. Temanya apa? Oke, ini bagian apa? Seperti itu biar nanti terselesaikan sesuai waktunya. Peran dalam cerita ini. Latar. Terus apa udah ada? Udah ditulis sudah. Dengan radu. Di kantoda. Ini itu kan latar ya. Latar. Latar kan tiga. Iya. Tempat, suasana. Waktu, suasana. Ibu ini tempat waktu dan Tempat, waktu, suasana. suasana. Latar tempat dulu. latar tempat. Iya, no. Iya, jadi Di pinggir itu. sungai, di pinggir laut. Dasar laut dan batu Dan batu karang. apa? Dasar laut dan batu karang. Oke, ada kesulitan, monggo bisa ditanyakan. Latar waktu dah. Latar waktunya jam Latar waktu. Ini. Zaman dahulu. Yang ini sudah. Coba baca lagi. Siapa udah baca tadi? Nah, oke. Karena ada penokohan, berarti bukan tokoh saja yang ditulis. Dicari lagi penokohannya, karakter tokoh. Siapa ini? Datu Mabrur. Itu gimana orangnya? Terus ikan toda itu bagaimana karakternya? Seperti itu. Kalau gini kurang lengkap ya. Karena di sini apa? Tokoh dan penokohan. Oke, lanjut dah. Sudah paham? Mana punya harus itu ya? Tidak, aku takut Ya, ada 6 soal. Oke, ini amanatnya sudah. Berarti bisa langsung ke bahan presentasinya. Ya. Ya. Bukan itulah yang malu-malu. Tahu saudara?
Ini apa? Kelompok berapa? Kelompok 4, monggo maju ke depan. Oke, ini Pak. Sambil lalu diperhatikan ada temannya mau presentasi. Perhatikan temannya presentasi ya. Kalau kayak bingung dihadapkan ke depan gitu ya. Oke. Udah kelihatan siapa nanti yang lah. Iya, ada apa-apa. Oke, siapa moderatornya? Langsung. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunda Bestari dan ini anggota kelompok saya. Tema dari karya tersebut adalah penelitian dan kesadaran alur maju. Data keempat, dasar laut dan batu karang. Waktu zaman dahulu, suasana senang dan seni. Amanat, jangan pernah menyerah dalam mencapai tujuan. Tokoh dan penokohan, Datuk Abdul, sabar, taat, dan baik. Ikan kodak menepati janji. Dari gagasan Datuk Abdul, pelajaran yang dapat diambil untuk kehidupan sehari-hari adalah sebagai kebutuhan kita harus saling tolong menolong. Sifat Datuk Abdul yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dari kutipan teks di atas adalah sifat gigih dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. Dia merasa marah karena dirinya tertekan. Saya tidak setuju dengan hal tersebut karena sebaiknya Datuk Abdul tidak sengaja mengganggu mereka. Sebaiknya Raja Ikan Kodak bertanya terlebih dahulu kepada Datuk Abdul. Datuk Abdul ini memiliki pulau yang dapat dia tinggali dan kuasai. Salah. Datuk Abdul dapat mengatasi Ikan Kodak dengan Ikan Kodak menyerang Datuk Abdul karena telah sengaja melatih pasukannya. Salah. Seijaan berarti saling membantu. Nah, proses munculnya daratan baru dari dasar laut terjadi sejak tengah malam hingga pagi hari. Nah, pesan moral dalam upaya di atas adalah prinsip kerjasama dan saling membantu. Hal tersebut masih berlaku hingga saat ini. Mungkin ada. Ada yang mau ditanyakan? Hasil diskusi kelompok 1 sudah dipresentasikan. Ada yang mau menyanggah atau bertanya? Oke, monggo. Kalau di sini mbaknya itu alurnya di sini alur maju. Kenapa gitu ya? Oke. Kenapa, Mbak? Keseluruhan tidak ada kilas balik. Karena secara keseluruhan dalam teks tidak ada kilas balik katanya, Mbak. Sudah bisa dipahami, Mbak? Oke, ada yang tanya lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya tidak memungkinkan untuk maju semua, kita buat kesimpulan ya.
hasil diskusi kalian. Oke, tema itu apa? Tema yang didapat dari hasil diskusi. Kegigihan dan kesabaran dari siapa? Tokohnya Datuk Mabrur. Oke, yang kedua apa? Tokoh dan penokohannya Datuk Mabrur. Tokohnya dan Ikan Toda. Karakter mereka Datuk Mabrur bagaimana? Sabar, taat dan baik. Oke, terus Ikan Toda menepati janji. Oke, selanjutnya latarnya ada berapa? 3. Latar apa saja? Latar tempatnya bagaimana? Di dasar laut dan batu karang. Oke, yang bagus sekali. Yang latar waktunya kapan? Oke, zaman dahulu. Terus suasananya bagaimana? Senang dan sengit. Oke, yang selanjutnya yaitu alurnya. Alur apa yang dipakai? Alur maju. Kenapa? Oke, karena tidak ada kilas baliknya. Setelah itu amanat apa yang bisa disampaikan? Amanatnya jangan pernah menyerah untuk mencapai tujuan. Oke, dari kesimpulan itu tadi kalian sudah paham sebenarnya ada 6 pesan apa yang bisa disampaikan oleh teks hikayat tersebut, yaitu pertama apa? Kita harus saling tolong menolong, sabar, ya. Apalagi pantang menyerah. Oke. Setelah itu sekarang kita buat kesimpulan sudah ya. Hasil dari kalian monggo dikumpulkan semuanya di depan di mejanya Ustadzah. Terus monggo jurusan PBS gitu tok wis. Nggak usah lengkap-lengkap. Monggo. Oke. Untuk itunya dikumpulkan jadi satu, Mbak. Punya Mbak itu. Tuh. Oke, sudah dikumpulkan semua. Yang Manila nanti ya dikumpulkan. Oke, kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa tadi? Menganalisis unsur intrinsik. Ya, ada berapa tadi? Ada 2 unsur intrinsik. Ada apa? Tema, tokoh dan penokohan, alur, oke. Latar, alur, tokoh, penokohan, mana. Di sana ada 2 lagi, yaitu gaya, bahasa sama sudut pandang. Pinter. Terus pada pembelajaran hari ini apa yang kalian dapat? Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Senang? Oke. Yang lain? Kenapa? Mengetahui tentang unsur intrinsik. Sebenarnya ini mengulang apa dulu waktu SMP? Sudah pernah? Belum. Oke, belum. Sehingga sekarang mengetahui unsur pembangun dari teks hikayat ya pada pembelajaran ini. Menurut Mbak Mas, apa yang perlu saya perbaiki ke depannya? Cara mengajar saya, refleksinya apa?
Yang perlu saya perbaiki. Oh, terlalu cepat Ustazah. Oh, terlalu apa? Menurut Mbak dan Mas pada pembelajaran hari ini. Ya. Oh, terlalu cepat. Berarti saya kurang slow gitu ya? Sudah menyenangkah? Menyenangkah? Ya. Lebih. Oke, berarti kedepannya harus lebih senang ya. Untuk medianya, ada media TV, ada membuat presentasi. Apa perlu dikembangkan atau bagaimana? Mbak maunya yang bagaimana dan Mas? Yang lebih kreatif lagi ya tentunya. Oke, insya Allah saya perbaiki ke depannya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas unsur yang satunya, yaitu ekstrinsik, yang di dalamnya ada tentang nilai-nilai kehidupan. Ada nilai moral, budaya, sosial, pendidikan, religi itu. Tapi kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian coba di rumah, yang di rumah mungkin bisa browsing tentang unsur pembangun ekstrinsik atau nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Yang di pondok bisa dibuka, bisa dibawa di buku bacaan kalian, dibuka-buka seperti itu. Ya, bisa kan? Yang di rumah ada HP, bisa browsing. Yang di pondok ada media buku, silahkan. Jangan ngurung pitok. Setelah kegiatan mungkin butuh istirahat sebentar. Setelah itu baru kalian belajar. Kalau ngurung pitok, kapan belajarnya terus? Ya, bahasa Indonesia itu banyak teks bacanya, Mbak. Jadi harus terbiasa. Mbak biasa baca, yang dibaca apa? Cerita, apalagi novel yang paling penting kayak novel itu ya. Kalau bacaan teks yang panjang males ya. Kalau novel, kenapa kalian sangat seneng? Ceritanya yang bagus. Oke. Kalau suruh buat cerpen bisa enggak? Oh, nanti ya. Oke. Selanjutnya saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di minggu depan hari Kamis, yaitu tentang apa tadi yang akan dibahas unsur ekstrinsik. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo berdoa dulu. Kita bertemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung istirahat.